jalan keselamatan dan hidup, bukan Petrus. Jadi semua yang berkaitan dengan keyakinanmu harusnya berlandaskan kepada Yesus, bukan Petrus. Jadi saya lanjut ya. Paulus itu saya rasa sudah cukup mewakili atas semua kebohongan yang ada di dalam ajaran yang kamu anut. Secara fundamental, ajaran Paulus itu terhadap ajaran Yesus jelas tertuang di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, itu Galatia. Di dalam Galatia 1 ayat 10 sampai ayat 20, ya, itu sangat jelas sekali bagaimana kebohongan yang sangat fundamental itu diajarkan oleh Paulus terhadap kekristenan. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, kata Paulus. Sementara Yesus sendiri sibuk menghambakan diri kepada Allah. Kata Paulus, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Lalu Injil dari mana? Kamu dapat dari mana Injil itu? Kapan kau ketemu dengan Yesus? Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Kapan kamu ketemu dengan Yesus? Lalu kemudian katanya, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dan agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Itu pengakuan sang penjagal yang harusnya kamu jadikan bahan pemikiran, bukan malah kamu mencemooh apa yang di luar daripada keyakinanmu. Ya. Lalu Paulus ini mengatakan, di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di antara sebangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Sejak kapan kamu dipilih? Lawang Ferguson menolak kamu dinubuatkan oleh Yesus, tapi ternyata kamu mengaku bahwa Yesus telah memilih engkau dari sejak rahim ibumu. Mana nubuatan itu kau karang-karang sendiri, menyesatkan Ferguson dan teman-temannya. Lalu kemudian Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Wow, mantap. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oh, keren. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Yes. Juga aku tidak pernah ke Yerusalem mendapatkan mereka telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan di situ kembali lagi ke Damsyik. Oh, no. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Aku mengunjung ke Kefas. Aku menumpang 15 hari di rumahnya. Oh, tidak bayar kontrakan. Lalu kemudian dia katakan, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Oh, Tuhan punya saudara. Lalu kemudian si penjagal ini mengatakan, di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ya jelas dong. Kamu kan bukan pengikutnya Yesus. Mereka hanya mendengarkan bahwa ia yang dulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Oh yes. Jadi jelas ya, bahwa dari tulisan tangan si pena palsu ini terdapat 3 fakta fundamental kebohongan Paulus. Pertama, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus, kata dia. Injil yang bagaimana yang dia terima Paulus ini? Kemudian yang kedua, Paulus mengaku-ngaku menerima wahyu dari Yesus untuk memberitakan ajaran kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, jadi
Aduh, terlalu naif kayaknya. Sementara kita tahu semua, Yesus sendiri hanya seorang rasul Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah engkau atau mereka mengenal aku sebagai rasulmu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan aku sebagai rasulmu. Itu jelas. Kemudian yang ketiga, yang lebih jelas lagi ya, supaya kamu bisa memahami dengan baik. Paulus sendiri mengaku kalau rupanya tidak dikenal oleh orang Kristen Yudea atau penganut-penganut Yudea. Itu jelas di ayat Galatia yang saya sebutkan tadi, di ayat 22 kayaknya kalau saya tidak salah ya. Sebuah wilayah di Palestina Selatan yang disebut sebagai Yudea itu dihuni oleh orang-orang Israel keturunan Yehuda. Tempat di mana Yesus mengembang misinya. Bagaimana mungkin seorang rasul utusan Yesus tidak dikenal oleh umat Israel di mana Yesus dibesarkan dan mengajarkan ajarannya? Jadi lebih jauh lagi, hanya sedikit umat Israel yang tidak pernah mengakui Yesus sebagai nabi ataupun Tuhan. Bahkan saking jengkelnya mereka, Yesus pun dibunuhnya. Yesus pun dibunuhnya. Dibantai Yesus itu di tiang salib. Nah, dari sini andaikan Anda itu terpelajar, jelas Anda bisa melihat bahwa umat Israel tidak mungkin menerima Paulus. Oleh karena itu, ya, Paulus itu bukan dari golongan umat Israel, melainkan seseorang dari bangsa lain. Ya, pernyataan Paulus membuktikan bahwa Paulus ini sama sekali bukan dan tidak pernah, bahkan tidak mungkin menjadi murid Yesus. Bahkan lebih jauh, sebenarnya Paulus ini telah mengada-ngadakan sendiri kesaksiannya yang seolah-olah orang-orang Yudea itu beragama Kristen gitu loh. Padahal orang-orang Yudea adalah orang-orang Israel yang beragama Yahudi yang lantang menolak Yesus. Sehingga jika demikian adanya, siapakah yang kemudian mengajarkan Kristen kepada orang-orang Yudea? Bukankah orang-orang Yudea tidak mengenal Paulus? Jadi ini adalah merupakan kebohongan yang nyata. Harusnya kamu itu sadar. Loh, yang bilang Yesus itu meniadakan Taurat siapa? Jangan ngelawak lah, kok kamu kayak orang kebingungan sendiri. Saya malah bilang tadi ya, saya tadi malah bilang di VN atas itu, coba kamu dengar lagi secara baik-baik. Yesus itu lebih memoralitaskan Taurat. Itu loh. Tadi saya bilang seperti itu, bukan saya bilang Yesus meniadakan Taurat, enggak. Cuman saya jelaskan ke kamu, ada beberapa hukum yang sudah tidak bisa berlaku karena memang zamannya udah nggak ada lagi hukum seperti itu, kayak hukum perbudakan. Sekarang kan udah zaman merdeka, udah nggak ada lagi perbudakan. Emangnya ada sekarang perbudakan ilegal? Emangnya sekarang ada perbudakan legal? Kan nggak ada. Gimana sih ya, hukum seperti itu udah nggak bisa ini. Untuk apa ini lagi diadakan gitu loh, kan sudah tidak ada lagi perbudakan gitu ya. Tidak ada yang bilang Yesus itu meniadakan Taurat, itu ngawurmu aja. Saya malah bilang Yesus itu datang memoralitaskan Taurat. Ajaran yang ada dalam Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, diperhalus oleh Yesus, dimoralitaskan oleh Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Kan itu lebih moralitas. Iya kan? Jadi Yesus itu bukan meniadakan Taurat atau merubah Taurat, tetapi memoralitaskan Taurat. Itu loh yang mau saya sampaikan. Kok kamu malah pura-pura bingung? Nggak ada Kristen menjadikan itu sebagai dasar batal puasa. Enggak. Puasa itu boleh. Puasa itu boleh. Kristen itu nggak ada yang namanya, ayo kamu doktrin Kristen, dalam doktrin Kristen ada yang bilang, ayo kamu nggak usah puasa, Yesus itu soalnya mengajarkan nggak puasa. Ngapain? Nggak ada doktrin Kristen kayak begitu. Mau puasa silakan, nggak mau puasa ya silakan. Bukan Kristen membatalkan atau meniadakan ajaran puasa. Nggak ada. Kristen tuh ada yang namanya puasa Pentakosta, ada. Ya. Sekarang ada lagi puasa Purim, ada. Puasanya orang Yahudi. Orang Advent tuh biasanya puasa kayak begitu. Jadi kamu jangan sok tahu, nggak tahu apa-apa, ternyata kamu ngakunya sok-sok berilmu. Kristen itu tidak pernah meniadakan ajaran Yesus, puasa itu nggak ada.
Justru Yesus itu dijadikan teladan bagi orang-orang Kristen. Kalau kamu mau puasa ya silakan, nggak puasa juga nggak apa-apa. Dalam Yahudi itu ada yang namanya puasa Purim. Ini kamu nggak tahu. Saya kasih tahu supaya ilmu kamu tuh nambah. Puasa Purim itu terjadi waktu itu ini ya, Nabi Esther. Kan waktu itu merdeka. Nah, akhirnya mengadakan puasa. Merdekanya apa kalau nggak salah itu Yahudi ya. Nah, itu kan merdekanya Yahudi yang merasakan, bukan merdekanya Yahudi, merdekanya itu kaum apa gitu loh yang dipimpin oleh Nabi Esther. Nah, itu akhirnya mengadakan puasa. Nah, yang merdekan kan kaum itu, berarti yang bersangkutan adalah orang-orang Yahudi. Gitu loh. Puasa Purim ya kayak gini loh, puasa Ramadan. Itu kan yang bersangkutan orang-orang Islam, mau ikut puasa boleh, orang-orang Kristen mau ikut puasa boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Iya kan? Nggak ada paksaan orang Kristen harus ikut puasa Ramadan. Wah, ngawur itu namanya. Jadi hukum Torah diperhalus dengan ajaran kasih menurutmu. Padahal itu hanya bagian dari beberapa item kecil dari pengajaran Yesus. Nah, kamu katakan Yesus tidak menghilangkan hukum Torah. Nah, lantas kenapa kalian mengaku murid Yesus, pengikut Yesus, tapi kalian tidak melakukan hukum Torah? Itu disebabkan karena sebenarnya kalian itu pengikut Paulus. Kalian mengimani Galatia 2 ayat 16. Tidak ada seorang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Itu intinya. Tapi kalian menutup diri dengan menggunakan topeng bahwa kalian itu adalah pengikut Yesus. Padahal kalian itu adalah pengikut Paulus. Jadi Paulus itu mengada-ngadakan sendiri ajarannya dengan mengaku-ngaku menjadi rasul yang diutus oleh Yesus. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat Galatia 1 yang saya bacakan tadi kepada Anda. Itu jelas bahwa seluruh ajaran Paulus ini itu bertentangan dengan tugas kerasulan dan kenabian Yesus. Apa itu? Menegakkan hukum Torah dengan menggenapinya dengan kitab suci Injil. Itu jelas. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda baca pernyataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 yang saya bacakan tadi sampai di ayat 20. Menurut ayat-ayat itu, Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Torah, ya, atau menghilangkan kitab para nabi, tetapi hanya untuk menggenapinya. Apa menggenapi itu? Melengkapinya. Bahkan Yesus mengancam kepada umat Israel jika kehidupan agama mereka tidak lebih baik dari ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Mereka tidak akan masuk ke kerajaan surga menurut Yesus. Ya, perlu saya katakan, saya penjelas kepada kamu, saya perjelas kepada kamu bahwa ahli Torah dan orang-orang Farisi itu adalah sekelompok masyarakat Israel yang selalu menentang, yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus karena mereka menolak kerasulan Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi salah satu kebohongan yang paling besar yang diajarkan oleh Paulus adalah Yesus itu adalah Tuhan. Dan kamu jangan menyamakan Islam ya, syariat Muhammad mengajarkan sholat dengan Yesus tidak mengajarkan puasa. Kalau kamu mau jadiin Islam itu contoh, ya Islam harus muncul duluan. Gitu loh. Kisahnya Muhammad dan sahabatnya yang nggak langsung sholat itu harusnya muncul duluan supaya itu menjadi contoh gitu loh. Lah kalau muncul belakangan nggak bisa jadi contoh dong. Malah orang-orang itu ya nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus, jadi jangan dijadiin contoh, nggak masuk kategori gitu loh. Yang seharusnya dijadikan contoh itu adalah yang muncul duluan. Nah, jadi yang di belakang ini bisa dibilang meniru atau melakukan hal yang sama gitu loh. Kalau yang di depan contohnya dikasih contoh yang baru muncul belakangan, lah nggak nyambung, nggak masuk akal itu. Jangan bawa-bawa Islam soal Yesus. Yesus itu ya tidak pernah kenal Islam, tidak pernah kenal Quran, tidak pernah kenal hadis, tidak pernah kenal tukang kawin yang namanya Muhammad. Itu nggak pernah kenal yang namanya perang Badar, nggak pernah. Nggak pernah kenal yang namanya perang Khaibar. Nah, itu nggak pernah kenal yang namanya Batu Hajar Aswad, itu nggak pernah. Ya, nggak pernah yang kenal yang namanya sajadah, mukena, peci, toa buatan kafir, itu nggak pernah. Simbol bulan bintang berhala itu nggak pernah Yesus kenal. Jadi jangan mengkait-kaitkan Yesus dengan Islam, nggak masuk gitu. Ya, jangan ngasal lah. Syahadat juga Yesus nggak pernah kenal. Apa itu syahadat? Muhammad juga nggak pernah kenal, Abdullah juga nggak kenal, Fatimah juga nggak kenal, Khadijah juga nggak pernah kenal. Siapa itu? Orang-orang apa itu?
Yesus aja nggak pernah minum kencing onta kayak Muhammad minum kencing onta kok. Ya, jangan disama-samain. Yesus gak kenal Islam. Kalau Yesus itu mengajarkan Kristen, ada dalam Markus 9. Mau lagi akhirnya saya kasih, biar kamu banyak ilmu. Ini saya kasih kamu ilmu terus, saya ajarin terus ini, supaya kamu tuh jadi orang yang mendapat kebenaran. Saya ini kan tugasnya cuma menjadi terang dan garam dunia. Ya kan, saya sampaikan apa yang saya punya, ya saya sampaikan sesuai kebenaran. Bukan kayak kamu ngawur-ngawur gitu, Yesus disamakan dengan Islam. Waduh, kacau pikiran kamu itu. Kalau Yesus tidak mengenal apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, itu saya kira wajar ya. Tetapi kalau Yesus tidak mengenal apa yang ada dalam ajaran Kristen, itu celaka. Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal gospel. Yesus tidak mengenal ajaran makan babi. Yesus tidak mengejar gereja. Yesus tidak tidak mengenal ajaran Natal. Yesus tidak mengenal ibadah hari Minggu. Yesus tidak mengenal ibadah tutup tahun. Yesus tidak mengenal kenaikan Yesus Al-Masih. Yesus tidak mengenal ajaran yang intinya ajaran Kristen. Itu yang lucu. Sementara Yesus itu mengajarkan apa? Ulangan 4:36. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Terus kemudian Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama adalah dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian di ayat 30-nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segala kekuatanmu. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang di surga dan mengenal aku sebagai rasulnya. Itu jelas sekali. Ya, kalau Islam tidak dikenal oleh Yesus, itu wajar. Tapi paling tidak Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Bukan minta seorang Tuhan lain bernama Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15 ya, bahwa seorang penolong lain itu akan datang mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penginsapan dosa, berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan hukum-hukum. Sementara Roh Kudus yang datang tidak mengajarkan hukum-hukum, tidak mengajarkan keadilan, cuma mengajarkan akal-akalan. Seperti Saudara Ail, saya tanya, mana yang benar? Matius 10 ayat 10, boleh bawa tongkat, kemudian tidak boleh bawa tongkat, kemudian di dalam Markus 6 ayat 8, boleh bawa tongkat. Akhirnya dia tanya dulu Roh Kudusnya. Dia menghilang sejenak, kemudian dia muncul. Roh Kudusnya mengatakan bahwa di situ boleh ditambahi kata kecuali. Bukan. Tadi itu kamu itu kan bawa 2 ayat ya kan? Kamu bahas 2 ayat, kamu nanggapin saya. Yaitu kamu bawa kitab Yohanes 4 ayat 22 dan 23 ya kan. Nah saya permasalahkan yang 23-nya. 22-nya nanti dulu saya skip. Memang ada penjelasan kamu yang menyesatkan di ayat 22-nya. Tapi ini penting dulu yang 23, karena menunjukkan kebodohan kamu. Kamu bilang tadi gini, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Allah di gunung ini lagi. Nah ini kan berarti udah sesat. Sementara ayatnya itu mengatakan penyembah-penyembah yang benar. Kalau kamu ganti penyembah-penyembah yang benar menjadi kata kamu, berarti yang tadinya untuk jamak berubah menjadi 1 orang doang gitu loh. Kata keterangan itu penting. Nah kamu berusaha mengkaburkan itu. Nah ini yang perlu saya jawab dari kebodohan kamu itu ya. Soalnya kamu penjelasannya sesat banget loh, menyesatkan diri sendiri, orang lain, dan berusaha menyesatkan saya, tapi nggak bisa. Saya memang sebenarnya berharap orang yang saya temani diskusi itu adalah orang yang memahami kitabnya, orang yang memahami gospel secara keseluruhan. Tidak seperti yang saya hadapi saat ini, saya yang harus mengajarkan gospelnya kan gitu. Saya kan tadi menyebut perempuan kan.
artinya merujuk kepada ayat 21. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya menguasai gospelmu. Memang dikatakan bahwa di ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kan itu saya sudah uraikan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ini bukan mengenai penyembah-penyembah. Ini bercerita tentang tempat. Iya kan, yang kita bahas kan mengenai tempat kan, kenapa bukan Israel, kenapa bukan Palestina menjadi tempat pusatnya kekristenan, kenapa justru di Romawi? Iya kan, berarti merujuk kepada perempuan yang ditanyai oleh Yesus, dan itu tertera di dalam ayat 21. Makanya kuasailah kitabmu itu sebelum kamu terjun berdebat dengan saya. Di ayat 21-nya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu kan ada jelas. Adapun ayat 23-nya, itu kondisi bahwa Allah menginginkan penyembah-penyembah, tetapi tidak bercerita tentang tempat di situ. Ini kan saya bertanya, kenapa kalau ajaran Kristen itu betul ajaran Yesus, kenapa bukan di Yerusalem menjadi pusatnya, kenapa di Romawi? Kan itu yang kita bahas tadi. Kemudian kamu mengatakan bahwa itu kan Yesus sudah menubuatkan bahwa penyembah-penyembah itu akan pindah ke Romawi. Di ayat 24-nya, ya saya ajarkan ya. Di ayat 24 apa ayat 25, coba kamu cek. Di situ dikatakan perempuan itu menjawab, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Perempuan itu menjawab, berarti konteksnya Yesus lagi berdiskusi dengan satu orang, yaitu perempuan itu. Seperti itu, kawan. Nah ini, kamu itu bodoh, salah kutip ayat, nggak punya ilmu apa-apa tentang Alkitab, tapi saya luruskan kamu ngebantah. Ini kamu, udah saya ketik nih omongan kamu sendiri nih. Ketahuan kamu salah kutip ayat ya, mempertunjukkan kebodohan kamu sendiri. Kemudian Anda mencoba menyinggung Yohanes 4 ayat 21, ini kamu ngomong kayak begini. Di mana Yesus berkata kepada seorang perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini kamu salah kutip ayat, dan juga kamu salah kasih keterangan, kamu menggunakan kata ke perempuan itu ya, kamu bilang Yesus itu menggunakan kata ke perempuan itu adalah kamu. Dengan akhirnya kamu menjelaskan argumen kamu yang dangkal itu, yang nggak berguna itu sebenarnya ya. Kamu bilang Yesus berkata hanya untuk perempuan itu. Nah itu yang saya permasalahkan, karena apa? Karena kata-kata aslinya adalah penyembah benar, yang seharusnya kayak gitu ayatnya. Tapi kamu rubah penyembah yang benar itu menjadi kata kamu doang. Akhirnya apa? Menimbulkan keterangan lain, menimbulkan perspektif lain yang tadinya harusnya buat universal, karena kamu rubah kata itu menjadi kata kamu, akhirnya buat jadi personal atau cuma satu orang doang. Lah ini salah. Udah salah kutip ayat, salah ngutip isinya juga lagi. Parah kan? Gini kok yang katanya berilmu kok salah kutip ayat. Gimana sih kamu itu? Benerin dulu, belajar dulu. Ilmu nggak ada, maksa debat. Kalau menurut kamu itu saya salah kutip ayat, ya wajarlah. Karena kitabmu gospel itu bukan Al-Quran yang tidak bisa dihafal terlalu terinci kayak Al-Quran. Jadi kalau saya salah sedikit, ya itu dimaklumi aja. Tapi saya merasa tidak bersalah. Yang saya terangkan kepada kamu itu mengenai perempuan itu, dan Yesus memang mengatakan kata kamu di situ. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di sini dan bukan di Yerusalem. Itu kata Yesus loh, kepada perempuan, bukan kepada penyembah-penyembah. Yesus menerangkan penyembah-penyembah itu ketika Yesus menerangkan di ayat 23 bahwa saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, roh dan kebenaran itu adalah seirama antara pengajaran yang Yesus ajarkan tentang yang tertuang di dalam Matius 5 ayat 20, bahwa hidup keberagamaan tidak akan lebih benar dan tidak akan masuk ke dalam surga jika hidup keberagamaan seseorang itu tidak berlandaskan kepada pengajaran yang lebih sempurna dari hukum Torah. Dan itu hanya ada dalam Al-Quran.
Kehidupan kesempurnaan keberagamaan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Agamamu tidak ada syariat. Taurat bersyariat. Artinya ketika hidup lebih sempurna dari syariat Taurat, maka hidup keberagaman jauh lebih bersyariat daripada hukum Taurat. Itu yang perlu kamu paham. Kembali kepada ayat itu. Itu latar belakangnya membahas tentang kenapa Kristen itu malah menjamur di Romawi, bukan di Palestina, di Yerusalem. Seperti itu tadi, kawan. Nah ini, kamu itu bodoh, salah kutip ayat, gak punya ilmu apa-apa tentang Alkitab, tapi saya luruskan kamu ngebantah. Ini kamu, udah saya ketik nih omongan kamu sendiri nih. Ketahuan kamu salah kutip ayat ya, mempertunjukkan kebodohan kamu sendiri. Kemudian Anda mencoba menyinggung Yohanes 4 ayat 21. Ini kamu ngomong kayak begini. Di mana Yesus berkata kepada seorang perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini kamu salah kutip ayat. Dan juga kamu salah kasih keterangan, kamu menggunakan kata ke perempuan itu ya, kamu bilang Yesus itu menggunakan kata ke perempuan itu adalah kamu. Dengan akhirnya kamu menjelaskan argumen kamu yang dangkal itu, yang nggak berguna itu sebenarnya ya. Kamu bilang Yesus berkata hanya untuk perempuan itu. Nah itu yang saya permasalahkan. Karena apa? Karena kata-kata aslinya adalah penyembah benar. Yang seharusnya kayak gitu ayatnya. Tapi kamu rubah penyembah yang benar itu menjadi kata kamu doang. Akhirnya apa? Menimbulkan keterangan lain, menimbulkan perspektif lain yang tadinya harusnya buat universal, karena kamu rubah kata itu menjadi kata kamu, akhirnya buat jadi personal atau cuma satu orang doang. Lah ini salah. Udah salah kutip ayat, salah ngutip isinya juga lagi. Parah kan? Gini kok yang katanya berilmu kok salah kutip ayat. Gimana sih kamu itu? Benerin dulu, belajar dulu. Ilmu nggak ada, maksa debat. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa yang kamu permasalahkan dengan ayat itu? Ayatnya sudah jelas kok. Saatnya akan tiba. Kamu siapa? Perempuan itu. Kamu belajar lagi deh. Masa saya lebih tahu gospel daripada kamu? Masa Yohanes 4 ayat 21 isinya gini, ya. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kan ngawur. Udah salah ngutip ayat, salah juga ngutip isi ayatnya. Kata penyembah benar diganti menjadi kata kamu. Kan apa ya, bodoh banget gitu loh. Saking gak punya ilmunya dia sampai ngutip ayat-ayat salah isi. Salah kata lagi. Salah ngasih keterangan lagi. Parah gak Zulkifli ini? Ngawur dia. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa yang kamu permasalahkan dengan ayat itu? Ayatnya sudah jelas kok. Saatnya akan tiba. Kamu siapa? Perempuan itu. Kamu belajar lagi deh. Masa saya lebih tahu gospel daripada kamu? Masa Yohanes 4 ayat 21 isinya gini, ya. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah bukan. Di dalam Yohanes 4 ayat 21 itu tidak ada kata penyembah benar di situ. Coba kamu lihat. Jadi jangan kamu sesumbar menyalahkan saya, sementara saya lebih hafal, lebih paham gospel daripada kamu. Yohanes 4 jelas kok bunyinya ayatnya di situ, tertulis juga seperti itu, kecuali kalau kamu punya versi yang berbeda dengan saya punya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Selesai, itu ayat 21. Terus mana kata penyembah benarnya di situ? Nggak ada kan? Penyembah benar itu ada di ayat 23. Bukan di ayat 21. Jadi jangan sesumbar. Kamu harus ingat, kamu lagi berhadapan dengan siapa? Bukan kristologi kaleng-kaleng yang kau hadapi ini, kawan. Iya Pak, betul. Bilangin tuh ke Zulkifli, kalau debat ngutip ayat jangan salah. Masa udah salah ngutip ayat, salah juga ngutip isi ayatnya. Kan malu Pak. Akhirnya apa? Dia mempermalukan Islam. Dia itu debater yang bawa-bawa nama Islam. Tapi apa?
Masa dia ngutip ayat Alkitab mewakili Islam untuk menegakkan akidahnya yang amburadul itu, ya kan? Tapi malah dia salah kutip ayat, salah juga kutip isi ayatnya, kan ngawur, Pak. Malu-maluin nggak kayak gitu? Sesama orang muslim, Bapak malu nggak? Orang muslimnya sok pinter tapi dia tapi dia ternyata nggak punya ilmu, kan gimana itu? Malu kan? Kalau saya sih malu, ada ini saudara saya salah kutip ayat tuh ya saya malu lah. Dia ini ya dari dulu itu sok pinter, ngakunya berilmu. Kalau ditanya ilmunya dari mana, belajar. Padahal dia ngaku sendiri belajarnya dari Google, Wikipedia, internet. Kalau emang dia belajar bukan dari internet, terus dia itu dapat ilmu dari mana? Liturginya apa? Dia punya ilmu kayak begitu yang beredar luas di internet, asalnya dari mana kalau emang bukan belajar dari internet? Liturginya apa? Literatur apa yang dia punya? Literatur apa? Sorry, bukan liturgi, tapi literatur. Literatur apa yang dia punya? Catatan-catatan kaki apa yang dia punya? Sejarah dari penelitian mana yang dia punya? Ya. Emang dia itu sebenarnya nggak punya ilmu, bodoh, tapi berusaha ini, sok gaya gitu loh. Akhirnya dia mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan Bapak sebagai sesama orang muslim kan? Iya nggak? Bapak malu kan akhirnya dia salah kutip ayat-ayat kayak begitu? Kalau saya sih jelas malu banget. Nggak tahu kalau ini Zulkifli, mungkin dia udah nggak malu kali. Tidak ada yang salah dari kutipan saya. Itu saya sudah luruskan pemahamanmu bahwa Yohanes 4 ayat 21 memang kayak gitu bunyinya. Tidak ada kata-kata penyembah-penyembah yang benar di situ. Yohanes 21 itu jelas, terkecuali kalau kamu punya revisian baru ya. Itu saya sudah menerangkan kepada kamu. Terus kemudian mengenai literal yang saya punya tentang kajian saya banyak belajar. Bukan seperti kamu. Ya, saya belajar Quran. Belajar Quran itu banyak, saya punya kitab. Belajar Quran itu banyak saya punya. Saya belajar sejarah teks Al-Quran. Saya belajar Sahih Asbabun Nuzul. Saya belajar sumbangan peradaban Islam pada dunia. Saya belajar Nahwu Sharaf, saya belajar Balaghah, saya belajar Qiraat. Banyak hal yang saya pelajari. Tentang kitabmu, saya punya Bible, saya punya Gospel. Jadi kamu jangan ragukan itu. Ya, terus kemudian kan saya juga sering belajar internet. Kenapa memang kalau orang belajar internet? Emang salah? Apa mulutmu yang tidak punya ilmu itu lebih akurat pemberitaannya daripada internet? Di mana internet itu adalah alat yang sangat akurat dalam menyampaikan sebuah pemberitaan. Meskipun kita harus pandai-pandai melihat informasi-informasi yang ada di dalamnya. Orang sekarang kerja lewat internet. Ini saya sekarang lagi di rumah. Saya kerja di perbankan. Sekarang saya ada di rumah. Ya toh? Saya kerja lewat rumah melalui internet. Selesai semua pakai internet. Memang kenapa? Giliran agamamu ketahuan bolongnya, ya, karena adanya era digital, kamu kepanasan melihat keadaan seperti itu. Nah memang iya, orang menggunakan internet mencari kajian Al-Quran, orang itu akan mu'alaf. Tapi sebaliknya, orang Kristen yang mengkaji gospel di dalam internet, orang itu akan mu'alaf. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, jadi orang Islam mengkaji Al-Quran, semakin paham dia tentang Al-Quran. Ya, seorang Kristen mengkaji Bible akan murtad dia dari agamanya, akan mu'alaf dia menjadi Islam. Itulah hebatnya internet. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu. Apapun yang sekarang, mau orang yang paling hebat di dunia, orang yang paling cerdas di dunia, pasti menggunakan internet sebagai wadah untuk mencocokkan materi-materi yang ia sajikan. Seperti itu. Kita tidak punya malu masalah Zulkifli. Karena apa? Dia nerangkan agamanya kamu, dia salah. Dia nerangkan tentang agama kamu. Loh, kamu harus tahu itu. Takalam bil ilm. Telinganya kamu di mana? Di depan apa di samping? Kamu kalau bicara sama saya dengan kata-kata seperti ini tidak ada apa-apanya. Saya mau tanya sekarang, dia nerangkan riwayat sejarah apa itu?
Masalah Islam apa masalah agamanya kamu? Masalah Kristen? Coba saya mau nanya, jawab. Wih, emosi dikulitin agamanya. Saya mengupas gospel Yohanes 4 ayat 21. Yesus berkata kepada seorang perempuan bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu, wahai perempuan, akan menyembah Bapa, akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kemudian di ayat 22 Yesus mengaku, aku menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami atau aku menyembah apa yang aku kenal. Sebab keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Di ayat 23-nya baru ada disebut di situ penyembah-penyembah demikianlah yang dikehendaki oleh Allah, penyembah-penyembah benar. Ya, kamu menyembah apa di ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tidak ada yang salah di situ. Jadi kamu jangan kebakaran jenggot. Jangan panik. Dengan saya itu santai aja. Ya, kamu harus tahu, kamu tidak berdebat dengan kristologi kaleng-kaleng. Ya, harus kamu pahami itu. Kamu sedang berdiskusi dengan pakarnya gospel. Itu yang perlu kamu paham. Makanya malu kan, udah sok gaya, dia mau menjelaskan agama orang lain, ternyata dia nggak ngerti dan salah lagi kutip ayat. Bikin malu nggak kayak begitu? Sok ngerti agama orang lain, berusaha ikut campur agama orang lain, sok menjelaskan, sok paham, ternyata pas dia menjelaskan dia nggak tahu apa-apa. Malu nggak kayak begitu? Kalau saya sih histeris malah. Jijik banget ini apaan sih, orang sok pinter tapi ternyata ilmunya nggak ada, kutip ayatnya salah. Udah salah kutip ayat, masih salah lagi. Salah kutip isi ayat. Kan malu-maluin itu namanya. Ya namanya orang ilmu dari Google ya begitu. Gitu loh. Dari tadi saya udah berusaha mengajari dia yang benar, ya kan. Saya kasih tahu yang benar tetap maksa. Alah, udahlah, nggak usah sok baca-baca Alkitab. Kalau baca Alkitab tujuannya untuk melintir, ya, nanti kamu malu lagi. Yohanes 4 ayat 21 mengatakan saatnya akan tiba kamu tidak akan lagi menyembah Bapa atau Allah di gunung ini atau di Yerusalem. Ngomongnya gitu-gituin lagi. Sosok pinter kamu. Saatnya akan tiba kamu tidak akan menyembah lagi Bapa atau Allah. Udah gitu salah lagi. Udah salah kutip ayat, salah juga kutip isi ayat. Malu nggak? Ya malu sih sebenarnya, cuman ya harus ditutupin dong. Kalau ngaku kan malu, double malu, ya kan? Apa yang harus saya permalukan di situ? Dalilnya jelas, Yohanes 4 ayat 21. Ya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yang salah yang mana coba? Tunjukkan salahnya yang mana. Justru kasihan itu kamu. Masa ayat kitabmu sendiri kamu nggak paham? Saya sudah ajarin loh, berulang-ulang loh saya ajarkan sama kamu. Yohanes 4 ayat 21 jelas itu dikhususkan kepada wanita itu sendiri. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yang mana yang salah? Jangan-jangan gospelmu dengan gospelku yang berbeda bunyi ayatnya. Oke, para sahabat sekalian, saya anggap saudara Ferguson sang penghujat Islam ini sudah keok dari materi saya ya, sehingga dia mencari-cari kesalahan meskipun dia tidak bisa mencari celah. Karena ya mohon maaf saya harus mengatakan bahwa memang Ferguson ini berdebat bukan berdasarkan ilmu. Jadi dia menolak Yohanes 4 ayat 21 yang saya sampaikan kepada dia. Dia katakan bahwa di ayat itu ada kata penyembah-penyembah yang benar. Padahal justru di ayat itu tidak ada, adanya di ayat 23. Di ayat 21 justru hanya menekankan kepada seorang saja, yaitu perempuan dengan kata kamu. Kamu menyembah, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Selesai. Itu pernyataan yang ada di dalam gospel yang ada di saya. Yohanes 4 ayat 21.
Tapi ya walau alam kalau dia punya gospel berbeda, Yohanes 4:21-nya terbalik ke ayat 23, ya walau alam, itu urusannya dia dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya kira cukup ya teman-teman sekalian. Saya sudah beberapa jam ini berdiskusi dengan Ferguson, dan intinya dia hanya kabur-kaburan, bisanya cuma menghujat. Intinya bahwa Ferguson dari tahun ke tahun hanya memperlihatkan kebobrokan akhlaknya dan tidak ada sama sekali mencerminkan ajaran Yesus yang ada dia pertontonkan dari lisannya, selain daripada pengajaran pengajaran yang mengajarkan radikal dalam berpikir, radikal dalam berbicara. Seperti itu kawan. Demikianlah para sahabat sekalian. Ya, kontennya mungkin agak lama ya, durasinya agak lama, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Minimal bisa dijadikan sebagai penghibur kalau puasa kan gitu. Saya yakin kok bahwa di antara para sahabat di sini ada yang lebih paham dari saya tentang materi-materi yang kami diskusikan. Tapi ya kita saling mengisi aja ya. Terus sebelum saya akhiri, saya mau mengucapin terima kasih banyak kepada sahabat saya atas nama Aji ya. Beliau itu sudah mengirimkan saya beberapa kitab untuk mendukung channel ini. Ada kitab Asbabun Nuzul, kemudian sejarah-sejarah peradaban Islam, sumbangsi peradaban Islam terhadap perkembangan teknologi, ya, perkembangan budaya dunia, kemudian sejarah teks Al-Quran, kompilasi Al-Quran sebagai wahyu Allah, terus buku-buku yang menurut saya sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat karena buku ini mendukung dakwah kita kaitannya dengan apa yang kita paparkan terhadap teman-teman kita dari seberang. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu bisa ditepis dengan banyak belajar dari kitab-kitab ini. Ada Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir, Sahih Asbabun Nuzul, kemudian sumbangan keberadaban Islam terhadap dunia. Ya, terima kasih banyak atas kiriman bukunya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat antum, buat sahabat saya, dan ini menjadi pemberat daripada timbangan amal kebaikannya di yaumil hisab kelak. Dan berkat ini juga sahabat saya yang telah mengirimkan ini dimudahkan oleh Allah segala urusannya, disembuhkan dari penyakit-penyakitnya, dibahagiakan bersama keluarga, disejahterakan selalu. Ya, karena dengan adanya kitab ini, pembendaharaan keilmuan kita alhamdulillah semakin mantap kayaknya. Ya, seperti itu ya para sahabat ya. Terima kasih banyak ya atas kiriman-kirimannya, sumbangannya ini. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Saya hanya bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan menjadi berkat untuk kita semua. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.